Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah belajar TWK dan TIU, hari ini belajar TWK dan TIU. Hari ini Abang kirim dulu bahan ini ke siswa yang bimbel ya, sebentar ya. Ya, supaya tidak kena pembatasan ya. Ya, diketikkan hiburan ya. Semalam itu ada kata siswa supaya diketik hiburan. Sudah ya, sudah dikirim. Lihat di grup 4, di grup yang offline, grup 42, 43, 44, sama satu lagi grup bimbel online. Sudah Abang kirim ke grup bahannya ini ya, supaya untuk kita bahas bersama-sama. Ya, oke, jangan lupa diketik hiburan ya, biar nggak kena pembatasan. Oke, kita masuk ya. Kita lanjutkan, ini kemarin sebenarnya ada di materi yang sebelumnya, tetapi karena semalam kita nggak sempat, kemarin kita lanjutkan ini ya. Oke, ini ketika kita berbicara figural dan spasial atau gambar, ingat yang kemarin sudah dibahas, ya yang dominan itu adalah rotasi ya. Rotasi itu perputaran, ya bisa dia berlawanan, boleh dia searah jarum jam ya, atau berlawanan arah jarum jam, ya, dengan atau tanpa sudut, ya bisa sudutnya 45, bisa 90, bisa 180. Kemudian ada juga yang namanya pencerminan. Ya, untuk tingkat yang lebih sulit nanti dia bergerak dari kiri ke kanan. Ya, ada beberapa gambar. Ya, ada beberapa gambar dasar-dasar. Oke, ketika kita lihat soal 26, gambar yang tepat adalah ketika kita lihat dua gambar ini, ya, dua gambar ini disatukan menjadi satu di bawah, satu di atas. Jadi ketika gambar ini disatukan, maka dia menjadi yang mana? Ya, jadi yang mana dia? Ini seginya kurang ini ya, yaitu bintang ya. Iya, jadi ketika kita lihat, maka posisi yang ini berada di atas dia ya, seperti ini ya. Iya, harusnya ya. Iya, mana dia? Ya, yang tepat adalah gambarnya dodol ya. Itu dia ya. Oke, untuk nomor berikutnya coba silakan dijawab, dan di kolom komentar silakan dijawab ya. Ya, silakan. Gambar yang tepat adalah, ya diketik juga hiburan ya, mana tahu nanti kena pembatasan, kita nggak tahu ya kan. Ya, gampang ini ya. Si L ya, si Dila, si 5 ya. Ini kita lihat dari segi 4, yang sisinya 4 ya kan, sisinya 4, 1 2 3 4 menjadi 1 2 3 4 5 6. Berarti dari sisi yang 4 menjadi 6, berarti bertambah 2. Ini sisinya 3, berarti 3 tambah 2 berarti sama dengan 5. Maka kita cari sisinya yang 5. Ya, sisinya yang 5 ada segi 5, tetapi dia tidak diarsir ya. Sementara yang tidak diarsir cuma 2, segi 5 dan segi 3. Otomatis jawabnya adalah bola ya. Lanjut soal berikutnya.
Ya, silakan. Ya, ada yang komen, jangan lupa ketikkan hiburan ya. Takutnya nanti kena. Ya, si L, wah, si L ini siapa ini ya? Ya, si Regi juga ya, semua sudah ya. Jangan lupa ya ketik hiburan ya. Oke. Apa yang terjadi di sini? Di sini kita lihat pergerakannya bahwa dia seperti bergerak. Bergeraknya seperti ini. Iya, 90 derajat. Yang dinamakan 90 derajat itu misalnya dia kayak seperti ini ya. Bergerak 90 derajat, dia jadi seperti ini. Iya, itu 90 derajat. Siku-siku. Jadi dari situ ke situ ini 90 derajat lagi ketika dibalikkan, maka dia akan seperti A. Ya. Jadi kita harus tahu putaran, kita harus tahu polanya apa. Dia berputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Ya. Ya, super sekali ya, Sasa ya. Wah. Ya, 29 kita lihat ini. Waduh, ini gampang ini ya kan. Ya, silakan. Gimana ini? Ayo. Ketika kita lihat ya, ini seperti pencerminan ya. Jadi dia seperti pola deret ini kemari, seperti pencerminan. Ya. Atau diputar 180 derajat. Berarti ini kita putar atau kita cerminkan. Ketika dicerminkan, anggap ini cerminnya kan? Ini cerminnya. Ketika dicerminkan inilah dia ya. Jadi jawabnya adalah ayam. Ya. Seperti itu. Bisa ya? Ya. Jangan lupa diketik hiburan juga ya, biar kita tidak kena visibilitas ya, pembatasan. Ya, 30 manakah yang berbeda? Ini kita mencari dari kelima gambar ini ada satu yang aneh gitu. Ini pasti cepat karena kita gampang sekali melihat kesalahan orang. Biasanya kita langsung cepat ini ya. Mana ini? Ya, D, ada E. Apa perbedaannya ini? Ya, kenapa ini E? Ya, ayo. Iya. Jadi, ketika kita lihat, kita harus cari persamaannya dulu, mana yang sama. Seperti ini misalnya. Ini selalu luarnya sisi yang melengkung ya kan. Ini luarnya melengkung, melengkung. Ini luarnya melengkung, ini melengkung. Sementara ini malah melengkung yang di dalam. Jadi yang aneh sendiri yang mana? Yang E, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi figural ini sangat enak kalau bisa banyak sehingga kita bisa jawab dan nggak perlu lama ya. Tapi ini masih soal yang simple ya. Jadi kalau yang sulit itu ada pergerakan-pergerakan ya. Oke, lanjut kita. Ini soal TKP ya. Ya, Ento ya. TKP ada 10 soal. Yuk kita jawab sama-sama. Nanti di sini akan Abang kasih tahu mana yang skornya 5 dan 4 ya. Kalau 321 nggak menjadi target kita di TKP, nanti nggak dapat skornya 200 ya. Kita target TKP minimal 200 ya kan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal TKP ya. Ya, super sekali Dila ya. Ya. Ya, silakan. Di komen.
Waduh. Ya, ini akan berdebat sedikit ya ini ya. Jadi, seorang teman datang ke rumah Anda, ya terlihat sangat sedih setelah Anda tahu, rupanya ia baru saja mencoba pernikahan gagal. Waduh, kalau udah pernikahan yang gagal, terus keluarga yang gagal, orang akan cepat kali berputus asa, bahkan mengambil jalan pintas. Karena yang urgent dan lain sebagainya. Sementara kita juga disibukkan dengan kelas online, artinya ini sama kayak kita. Ini kayak kita bimbel online gitu ya kan. Hmm. Untuk persiapan sekolah masuk ke dinasan ataupun CPNS. Sikap Anda adalah, ya, mana ini? A, memberitahu bahwa Anda akan siap mendengar tidak setelah selesai kelas. Oke, boleh ya. Tetapi ketika orang datang dengan suasana galau seperti ini, dia kan harus menumpahkan. Ketika dia harus menunggu, kayaknya bagaimana gitu. Ya, jadi di sini yang dipedulikan, yang utama adalah empati kita terhadap teman kita. Ya, jadi yang tepat jawabannya adalah bola ya, menutup layar kamera dan mendengarkan teman Anda dahulu agar ia merasa lebih baik. Ya Pak, dia juga tahu kalau kalian sedang ada kesibukan ya, dia pasti bercerita sedikit banyak tak. Sesudah dia bercerita ya baru dilanjutkan untuk bergabung ke kelas. Jadi untuk poin A itu nilainya 4 ya. Gitu ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah empati. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita ya secara umumnya pasti semua jawab A ya. A4 ya. Itu sudah ya. Ya, jangan lupa diketik hiburan ya supaya tidak ini ya. Ya, terima kasih Botak. Waduh, Botak ini mengirim apa nggak tahu itu ya. Oke. Berikut nomor berikutnya coba silakan. Kalau bisa kalian menjawabnya ini misalnya A. Kenapa A? Karena dia di soal ini ininya yang utama gitu. Jadi kita dapat clue-nya ya. Itu dia. Silakan nomor 2. Sama modelnya. Ya, ini langsung cepat saja ya. Ini sama modelnya. Ya, jadi kalau soal-soal kayak gini kita dikaitkan dengan teman yang galau ya. Dengan teman yang galau, sementara kita harus menghadapi kesibukan, tapi kesibukannya juga ya bimbel online dan lain sebagainya. Jadi jawabannya yang utama itu adalah bola, sedangkan yang A itu poinnya adalah 4. Itu ya hampir sama seperti soal model nomor 1 tadi ya. Menguatkan supaya tidak ragu. Oke, mantap. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor 3. Ya, Parsa super sekali. Kenapa kemarin nggak hadir, Parsa? Ya, kalau ini ya artinya ini kan toleransi ya. Ini ada di sila pertama. Kalau kita bahas kemarin kita bahas terdengar suara azan. Ternyata ada orang yang karaoke. Kadang-kadang dia nggak tahu gitu. Dia nggak dengar karena ribut di dalam ya. Kita nggak usah juga suujon gitu. Nah, apalagi dia berbeda keyakinan dengan kita. Kita jangan langsung suujon. Sikap Anda adalah A. Menegur dan mengirim pesan melalui WA bahwa saat azan sebaiknya semua bunyi gaduh dihentikan. Oke, ini boleh ya, boleh. Memilih diam saja karena tidak enak hati. Ya, nggak boleh juga. Berarti kan dia mengganggu gitu, mengganggu ketentraman gitu ya, dan tidak menghormati gitu ya. Ini kurang tepat. Ya, melapor kepada ketua RT setempat bahwa tetangga kurang toleransi. Ya, ini boleh, tapi ini kan tindakan kesekian kali. Kalau dilakukan berulang-ulang gitu, itu baru dilaporkan. Mendatangi rumahnya keesokan harinya dan mengutarakan bahwa sebaiknya berkaraoke ingat waktu ya.
mendatangi ke rumahnya Eswari ya boleh, tapi berkaraoke ingat waktu ya maksudnya bukan ingat waktu ya. Kalau berkaraoke ingat kalau azan supaya dihormati itu maksudnya. Jadi yang paling tepat itu maksudnya. Jadi yang paling tepat itu ya. Jadi untuk option 4-nya itu ada di A ya. Itu ya. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Apa? Kok sering nah? Si Reski suruh bawa kereta ya kemarin dia. Bilang ya. Ya, nomor 4 silakan. Ya, nomor 4 silakan. Ya, jangan lupa hiburan ya, mana tahu ya. Nanti kena apa lagi. Ya, Pak Hasan merupakan tetangga baru yang berasal dari suku Dayak. Ia memang berbeda suku dengan mayoritas suku di lingkungan tempat tinggal Anda. Tetangga lain merasa canggung jika harus berinteraksi dengan Pak Hasan dengan alasan berbeda suku dan lebih memilih menjaga jarak. Maka sikap Anda adalah ikut menjaga jarak ya nggak mungkin lah, mana boleh seperti itu ya. Mencoba membaur agar bisa akrab dengan keluarga Pak Hasan tanpa bersikap rasis. Oke, ini boleh ya. Boleh. Mengatakan kepada tetangga bahwa keanekaragaman ada hal yang sulit untuk dihindarkan sehingga sudah seharusnya bertoleransi. Ya. Jadi yang paling tepat itu jawabnya adalah C. Karena C ini kita bertindak bukan hanya untuk diri kita. Kita mengajak orang lain supaya itu harusnya kita bertoleransi ya. Itu dia ya. Jadi untuk poin 4-nya ini bola ya. Ya. Itu yang paling tepat. Ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya. Iya pakai kereta kok kemarin ya. Iya. Ya silakan. Ya, asap hasil pembakaran memang dirasa sangat mengganggu pernapasan. Apabila tetangga Anda pernah bercerita bahwa anaknya memiliki masalah saluran pernapasan, sehingga alergi dengan asap dan debu. Kebetulan ketua RT setempat juga sudah mengimbau warga untuk tidak membakar sampah ya. Sebenarnya kalau mengatasi sampah sebenarnya kita tidak boleh membakar sampah ya. Karena itu bisa mengakibatkan polusi dan lain sebagainya ya kan. Kadang-kadang pas berkendara kita bakar sampah di pinggir jalan mengganggu penglihatan orang di jalan, bisa mengakibatkan kecelakaan gitu ya. Maka sikap Anda sebagai warga perumahan adalah ya menyetujui dan taat aturan daripada bermasalah dengan tetangga. Boleh ya, tapi kurang ini ya. Taat aturan dan mencari solusi pengolahan sampah yang baik dan benar. Ya, ini ada solusi ditawarkan ya kan. Bukan hanya kita mengikuti himbauan, tapi kita cari solusi gimana caranya gitu. C, taat aturan daripada nanti melanggar. Wah, ini kurang ya. D, merasa kesulitan mengolah sampah sehingga sekali tetap bakar sampah. E, memilih taat aturan sembari mengajak serta warga lain. Nah, ini kan ada dia mengajak. Jadi tingkatan yang lebih tinggi dalam TKP itu, yang pertama tadi kan ketika kita dikonflikkan dengan dua kepentingan yang sama-sama penting, kita skala prioritas mana yang utama itu yang kita kerjakan. Terus yang di soal yang ini kita nggak hanya berfokus pada diri kita juga mengajak orang lain, mengajak tetangga, mengajak masyarakat untuk ke arah yang lebih baik. Jadi kuncinya di situ ya.
Ini yang jawabannya benar, yang poin 4-nya itu ada di B ya. Itu ya. Waduh, ini kena pembatasan ya. Kena pembatasan, kalau bisa diketikkan hiburan ya. Iya, langsung kena pembatasan semua ini. Mohon dibantu ya, diketikkan hiburan kayak kemarin ya. Ini kena pembatasan, visibilitas live dibatasi ya. Iya. Bisa diketikkan hiburan ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, ketikkan tolong ya hiburan ya. Biar pembatasannya tidak ini. Lanjut. Ya, terima kasih ketikkan hiburannya ya, kena pembatasan ini ya. Ya, kita lihat nomor 6. Sungai Citarum semula dijadikan sebagai sumber mata air warga sekitar untuk mencuci dan lainnya. Namun, sepekan terakhir ada imbauan agar warga tidak beraktivitas di sungai dan tidak menjadikan sungai sebagai sumber mata air. Karena tingkat pencemaran Sungai Citarum sudah dalam level bahaya, maka sikap Anda selaku warga sekitar, ya, warga sekitar Bantaran ya kan. Yang A, selama sungai masih tidak terlihat kotor, sesekali beraktivitas. Kurang pas ya. B, mengikuti aturan demi menjaga kesan bersama. Ya, itu betul ya. C, memilih taat aturan sembari mengajak warga lain untuk bisa menaati aturan demi demi kesehatan dan keselamatan bersama. Oke, boleh ya. D, menaati aturan dan mengajak serta warga mencari solusi untuk memulihkan kembali sungai sehingga aman untuk dimanfaatkan. Ini boleh. E, mendesak pemerintah. Ya, mana ini? Ini antara C dan D. Kita harus lihat mana ya, mana yang tepat. Ini C, memilih taat aturan sembari mengajak warga lain untuk bisa menaati aturan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Sedangkan yang D, menaati aturan dan mengajak serta warga mencari solusi untuk memulihkan kembali sungai sehingga aman untuk dimanfaatkan. Iya, yang paling tepat itu jawabnya adalah ini ya. Iya, untuk poin 4-nya sendiri itu ada di C ya. Itu ya. Lanjut di soal berikutnya. Ya, tolong diketikkan hiburan ya, sembari ya. Ini pembatasannya 5 menit lagi. Ya, terima kasih si Clara. Ya, silakan sambil dijawab. Upaya yang Anda lakukan selaku mahasiswa KKN dalam menangani masalah sampah di desa tempat Anda melangsungkan kegiatan sehingga kelak sampah terolah dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah, ya, kita ini mahasiswa KKN, di situ ada dalam menangani masalah sampah ya. A, mengajak serta ketua RT dan kelompok Karang Taruna untuk sama-sama mengedukasi warga terkait teknik pengolahan sampah dengan benar. Ini pas ini kayaknya ya. Kayaknya pas ini.
B. Bersama rekan-rekan menerapkan sistem jemput bola, mengedukasi warga langsung mendatangi rumah warga. Ya, itu boleh ya. Tetapi kita kan di sini sebagai yang KKN, kita artinya menggandeng stakeholder ya. Ya. Bagaimana kita menggandeng stakeholder artinya ya stakeholder itu siapa? Bisa aja ketua RT, kelompok Karang Taruna. Ini kan kelompok Karang Taruna ini kelompok pemuda yang nantinya juga bersama-sama. Jadi banyak orang yang berpengaruh untuk mengedukasi warga ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah ayam. Ya, untuk option 4-nya itu ada di D ya. Memilih bekerja sama dengan ketua RT untuk mengumpulkan warga. Hampir sama seperti yang A ya. Itu dia ya. Ya, lanjut soal berikutnya. Ya, tinggal 3 menit lagi pembatasannya ya. Ya, terima kasih Om Botak untuk hiburannya ya. Padahal ini hanya untuk edukasi ya, harus dibatasi pula ya kan. Ya, sudah bisa dijawab itu? Apa itu? Ya, sambil dijawab juga ya, jangan hiburan-hiburan juga ya. Iya, boleh juga dijawab. Ya, sebagai seorang ASN yang berdinas di kantor kecamatan Sokaraja, maka upaya yang bisa dilakukan oleh Pak Tarno dalam menangkal masuknya paham, wah ini paling sering ini, paham radikalisme. Ya, sebagai seorang ASN. Ya, di lingkungan tempatnya bekerja ya. Sini A menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Boleh ya, artinya dengan agama apa saja peduli ya, tanpa ada diskriminasi. Walaupun ada mayoritas dan minoritas di kantor tersebut. B. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi yang tinggi. Wah, ini ada kata kuncinya, toleransi yang tinggi. Jadi kalau udah toleransi yang tinggi artinya di dalam satu kantor itu tidak ada lagi perbedaan khusus mengenai diskriminasi dan lain sebagainya. Semua dianggap ASN yang punya tugas masing-masing ya. C. Membentengi diri bahwa agama atau aliran yang dianutnya paling benar. Wah, ini udah keliru lah ini ya kan. D. Mempelajari semua ajaran agama. Wah, ini mempelajari ya hanya yang pasti semua agama itu baik ya kan. E. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Boleh. Jadi yang paling tepat itu jawabannya B ya, karena di situ ada toleransi yang tinggi, itu adalah yang paling tepat. Untuk option 4-nya itu ada di A ya. Itu dia ya. Oke. Ya. Lanjut. Soal berikutnya. Ya, pembatasannya tinggal setengah menit lagi ya. Mudah-mudahan nggak kena pembatasan lagi ya. Apa salah dosa kita ini ya kan? Harus dibatasi ya. Ya, terima kasih Indah. Hiburan ini ya. Ya, si awas jawab C. Ya, mudah-mudahan kita tidak dibatasi lagi ya ini ya. Ya, boleh di pembatasannya sudah hilang. Mudah-mudahan tidak muncul lagi ya. Ya, teman Anda seorang ASN sangat tidak setuju dengan keputusan MK terkait aturan persyaratan menjadi capres dan cawapres. Ya, bahkan ia juga kurang setuju dengan segala kebijakan pemerintah yang sah. Ia sangat emosional menghadapi keputusan MK dan cenderung menjelek-jelekan sikap ketua MK. Maka sikap Anda menghadapi teman Anda, ya, bagaimana itu sikapnya? A. Melaporkan kepada atasan. Waduh,
Mana lagi ya, MK itu udah lumayan tinggi nih ya, mana mungkin ya kan. B. Memberi nasihat bahwa sikapnya berlebihan dan lebih baik menyikapi kebijakan dengan lebih bijak dan sabar. C. Memberinya pemahaman yang baik terkait rasa cinta terhadap tanah air dan Pancasila sehingga ia tidak mudah mengujarkan kebencian. D. Menjaga jarak. Oh ini, jadi kita sebagai seorang teman juga harus apa ya? Jadi yang paling tepat itu jawabnya bola ya, memberi nasihat bahwa sikapnya berlebihan dan lebih baik menyikapi kebijakan dengan lebih bijak dan sabar. Kalau C itu memberinya pemahaman yang baik. Nah, artinya dia sudah terlanjur apa ya kan? Paling nggak kita memberi tingkatan yang lebih ya, nasihat gitu. Kalau nasihat itu kan pasti berisi kebaikan-kebaikan gitu. Kalau udah nasihat itu pasti lebih tinggi ya daripada hanya sekedar pemahaman ya. Itu ya. Jadi yang poin 4-nya itu ada di C ya. Jadi yang lebih tepatnya itu bola ya. Ya. Lanjut. Ya, ini soal silakan dijawab. Ya, habis ini kita langsung tiu, silakan dijawab ya. Ya, pembatasannya sudah hilang, mudah-mudahan nggak kena lagi nih ya. Silakan bergabung kembali. Ya. Di saat perekonomian rakyat makin susah, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga beberapa bahan pokok. Sikap Anda adalah A. Mengikuti kebijakan meski berat, sembari berhadap-hadap perubahan. Boleh ya. B. Mengikuti dan menaati semua kebijakan pemerintah dengan sabar. C. Mengkritik. Wah, ini juga kurang ya. D. Mengikuti selama Anda tidak terdampak. E. Melakukan aksi protes. Iya. Jadi yang paling tepat ini adalah mengikuti dan menaati semua kebijakan dengan sabar ya. Kalau A ini kan sembari berharap, artinya ya kalau kita berharap kayak ini ya. Kalau tidak ditepati kayaknya ini. Tapi kalau yang B ini kan sabar, ini kan lebih apa ya? Lebih kena dia. Ya. Dengan sabar gitu ya. Artinya ikhlasnya nampak gitu. Kalau ini kan sembari gitu ya. Jadi untuk poin 4 itu ada di A ya. Ini ya. Oke ya, ini sudah kita bahas tadi. Ada beberapa tadi, ada 10 soal kita review kembali. Di sini ada sudah kita jawab ya. Ya. Sudah kita jawab. Ya. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya, TIU ini ya. Ya. Promo dulu ya, boleh ya. Ini kan promo ya kan. Ya, ini kita promo sebentar ya. Untuk tryout. Ya, tryout. Bagaimana kita untuk tryout minggu depan ya dengan biaya 50.000 dengan aplikasi di bimbel kita. Siapa saja boleh ya. Siapa saja boleh untuk ikut mengikuti tryout ya.